Salam kasih dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, Bapak Ibu, Bapak Oma, adik-adik, saudara-saudara sekalian. Kembali hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan bersama dengan saya, Pendeta Adi Cahyono, dalam program Sapaan Gembala GKI 5 hari ini Selasa, 29 November 2022. Saya akan mengajak kita merenungkan firman Tuhan dengan tema Hati Seluas Danau. Mari sebelumnya kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan kalau hari ini kembali kami akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dalam program Sapaan Gembala GKI 5. Bersabdalah kepada kami dalam segala realita kehidupan di dunia ini. Kami percaya Tuhan Kau selalu hadir dan menyapa setiap umat-Mu. Kiranya Tuhan boleh membuat kami terus merasakan kehadiran Tuhan, sapaan Tuhan agar kami hidup seturut dengan firman-Mu. Bersabdalah Tuhan, dengan kuat kuasa Kudus-Mu kami akan dimampukan untuk memahaminya. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Tema hari ini didasarkan pada sebuah kisah yang ditulis oleh Prima Zain dalam bukunya yang berjudul Makin Berisi Makin Merunduk. Dikisahkan ada seorang murid yang mendatangi salah satu guru yang terkenal, seorang guru sufi. Murid ini bermuram durja, murung, gitu ya. Dan sang guru langsung menyapa. Kenapa kamu selalu bermuram durja, muram mukamu? Bukankah banyak hal yang indah di dunia ini? Kemana perginya wajah bersyukurmu itu? Tanya sang guru sufi tadi. Murid itu berespon atau menjawab demikian. Guru, belakangan ini hidupku penuh dengan masalah. Sulit bagiku untuk tersenyum. Masalah datang seperti tak ada habisnya. Kasih murid tadi. Lalu gurunya berkata kepada muridnya, "Nak, ambillah segelas air dan 2 genggam garam. Bawalah kemari, biar ku perbaiki suasana hatimu," kata sang guru. Sang murid lalu beranjak dengan lunglai. Ia memenuhi permintaan sang guru itu lalu kembali membawa segelas air dan garam sebagaimana yang diminta gurunya itu. Lalu guru itu berkata, "Ambillah segenggam garam dan masukkan ke dalam segelas air itu. Setelah itu, kau coba minum airnya sedikit." Apa yang terjadi kira-kira, Bapak Saudara? Sang murid melakukannya dan apa yang terjadi? Wajahnya meringis. Ketika meminum air gelas yang diberi garam itu. Sang murid melakukannya dan gurunya bertanya, "Bagaimana rasanya?" "Asin guru, dan perutku sekarang mual." Lalu sang guru terkekeh melihat wajah muridnya yang meringis keasinan. Lalu guru itu berkata lagi kepada muridnya, "Sekarang kau ikut aku." Guru itu membawa murid itu ke danau di sekitar mereka berada. Lalu guru itu berkata, "Ambillah garam yang tersisa dan terbarkan ke dalam danau itu." Sang murid menebarkan segenggam garam yang tersisa ke danau. Rasa asin di mulutnya belum hilang. Ia meludahkan rasa asin dari mulutnya tapi tak dilakukannya. Dia berpikir tak sopanlah meludah di hadapan guru. Tapi gurunya berkata, "Sekarang coba kau minum air danau itu," kata sang guru. Sang murid menangkupkan kedua tangannya, mengambil air danau, lalu meneguknya. Ketika air danau yang dingin dan segar mengalir di tenggorokannya, sang guru bertanya, "Bagaimana rasanya?" Sang murid menjawab, "Segar sekali guru." Lalu sang guru menjawab, "Air danau itu berasal dari aliran sumber air di atas sana.
Airnya mengalir menjadi sungai kecil di bawah air danau itu memang mampu menghilangkan rasa asin di mulut sang murid tadi. Gurunya bertanya, terasakah rasa garam yang kau tebarkan tadi? Sang guru. Muridnya menjawab, tidak sama sekali, guru. Kata sang guru. Nah, segala masalah dalam hidup itu seperti segenggam garam. Tidak kurang, tidak lebih. Hanya segenggam garam. Banyaknya masalah dan penderitaan yang harus kau alami sepanjang kehidupanmu sudah dikadar oleh Tuhan. Sesuai untuk dirimu. Jumlahnya tetap. Setiap manusia yang lahir ke dunia ini pun demikian. Gurunya melanjutkan. Tidak ada satupun manusia yang bebas dari penderitaan dan masalah. Sang murid lalu terdiam. Ia mendengarkan sang guru. Lalu gurunya melanjutkan ya. Tapi nak, rasa asin dari penderitaan yang dialami itu sangat tergantung dari besarnya hati yang menampungnya. Supaya tidak merasa menderita, berhentilah menjadi gelas. Jadikanlah hatimu seluas atau sebesar danau. Sehingga banyak hal yang masuk tidak membuat terasa hidupmu hanya apa yang kau rasa saat itu. Ya, Bapak Saudara dikasih oleh Tuhan, ketika saya membaca kisah ini, saya teringat sebuah ayat firman Tuhan dari 1 Korintus 10 ayat 13 yang berkata demikian. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami, ya pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Baik saudara, ayat ini disampaikan oleh Paulus kepada jemaat di Korintus yang pada saat itu sedang mengalami berbagai situasi keadaan yang sangat tidak menyenangkan, tidak nyaman, terutama dengan berbagai ajaran-ajaran, pernyataan-pernyataan yang membuat orang-orang Kristen di Korintus pada saat itu merasa hidupnya terasa berat. Paulus mengingatkan bahwa apa yang mereka alami merupakan realita kehidupan yang tidak terhindarkan. Memang tiap orang mengalami pencobaan yang berbeda-beda. Tetapi yang sama ialah tak seorang pun orang Kristen hidup tidak sendiri. Jadi dikatakan bahwa Allah tidak membiarkan, Allah setia dan karena itu tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatan. Ada hal penting yang saya ajak untuk kita perhatikan di sini. Yang pertama bahwa ketika kita diizinkan Tuhan mengalami berbagai pencobaan, Allah tahu. Dia tidak meninggalkan kita. Dia bersama dengan kita. Yang kedua, Allah tahu dan tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Kita ingat bahwa kisah Ayub ya, bagaimana iblis meminta izin kepada Allah untuk mereka mencobai Ayub, baik ketika harta bendanya habis, anak-anaknya juga habis, binasa, bahkan terakhir tubuhnya digerogoti dengan penyakit kusta yang memalukan. Iblis meminta izin kepada Allah. Ini menjadi sebuah gambaran yang nyata bagaimana ketika seseorang mengalami berbagai pencobaan dalam hidupnya, Tuhan itu tahu. Tuhan mengizinkan tidak melampaui kekuatan. Ayat ini mendapatkan tempatnya, saudara, sehingga ini menjadi sebuah pemahaman kita yang penting ketika kita melihat dalam hidup kita. Ada berbagai situasi keadaan yang kadang-kadang merasa kita, Tuhan aku sudah nggak sanggup, Tuhan aku sudah nggak kuat dengan ini semua. Sudah sekian lama aku berhidup dengan pergumulan ini. Entah tentang pasangan, entah tentang sakit, penyakit, entah tentang keadaan ekonomi yang tidak kunjung baik.
Sedang kadang kita berpikir sudah tidak kuat lagi, tidak sanggup lagi. Tapi firman Tuhan hari ini mengingatkan pada kita bahwa kita tidak boleh menyerah. Karena ada Allah yang setia bersama dengan kita. Dan satu lagi, Allah mengizinkan tidak melampaui kekuatan kita. Ayat yang terakhir, maksud saya bagian yang terakhir dari ayat tadi dikatakan, pada waktu kamu dicobai, ia akan biarkan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ini ayat penting, pengunci dari ayat ini. Jadi ada 3 bagian ya, tadi dikatakan. Bagaimana ini menjadi sesuatu yang penting untuk kita sadari. Tuhan bersama dengan kita. Tuhan mengizinkan tidak melampaui kekuatan kita. Dan yang ketiga, Tuhan memberikan jalan keluar atas persoalan yang kita hadapi. So, Bapak Ibu Saudara, apa yang bisa kita lakukan? Dari kisah hati seluas danau tadi mengingatkan pada kita bahwa kita jangan hanya berfokus kepada persoalan yang sedang kita terima, kita alami sehingga rasanya pahit, getir, bahkan membuat kita sakit. Tetapi hati kita harus kita lapangkan seperti danau dengan berbagai aliran yang mengalir dari hati kita, tidak membuat danau itu menjadi keasinan, keasaman, kepahitan. Tetapi karena luasnya danau, air yang meluas tadi, berbagai hal yang pahit, yang asin, yang asam, membuat air itu tetap enak, segar untuk diminum. Kiranya firman Tuhan hari ini menolong kita untuk meluaskan hati kita seluas danau. Jangan berfokus pada persoalan masalah kita. Tapi ingatlah kepada Allah kita yang setia. Menyertai kita. Mengetahui pergumulan kita. Dan juga memberikan jalan keluar. Kiranya Tuhan terus menolong Bapak Saudara dan saya setia kepadanya. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur, kami sungguh diberkati oleh firman Tuhan hari ini. Bukan hanya tentang kisah hati seluas danau, tetapi terlebih firman Tuhan yang mengingatkan kepada kami bahwa Tuhan tahu apapun persoalan yang kami alami. Bahkan pencobaan-pencobaan yang kami temui dalam hidup kami yang mungkin tidak kunjung usai. Tidak ada tanda-tanda selesai. Tidak ada jalan keluar, solusi. Tapi kami bersyukur dengan firman Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang setia, yang tidak membiarkan kami sendiri menghadapi setiap persoalannya adalah karena lebih penting. Tuhan tahu sampai batas mana kami mampu menghadapi setiap persoalan itu. Dan lebih daripada itu, Tuhan juga sudah menyediakan solusi jalan keluar untuk kami bisa menanggungnya, menemukan solusinya. Biarlah anak-anak-Mu dalam segala pergumulan yang dihadapi saat ini, Tuhan, baik pergumulan tentang kesehatan mereka, pergumulan tentang sakit penyakit, pergumulan tentang masa depan anak-anak, pergumulan tentang ekonomi keluarga, pergumulan tentang relasi suami istri anak orang tua, pergumulan tentang pelayanan, pekerjaan. Kami semua dikuatkan oleh firman Tuhan hari ini dan kami teliti fokus bahwa Allah terus bersama dengan kami. Kiranya Tuhan terus menolong secara khusus untuk mereka Tuhan yang sedang berjuang untuk sembuh dari sakit penyakit COVID. Mungkin mereka merasa mereka orang yang paling malang, mereka merasakan penyesalan. Biarlah mereka tetap melihat ada Tuhan yang bersama mereka. Tuhan sanggup menolong, Tuhan mampukan mereka bisa melewati itu semua, dan Tuhan sanggup menyembuhkannya. Mampukan mereka tetap bersyukur dan bersukacita dalam setiap proses pengobatan yang ada. Baik mereka yang isolasi mandiri di rumah maupun yang harus menjalani perawatan di rumah sakit. Terlebih kami mendoakan saudara-saudara kami Tuhan, saat ini kami bersyukur untuk saudara kami Bapak Kukuang yang berulang tahun. Biarlah mereka tetap bersyukur, bersukacita dalam Tuhan dan terus setia kepada Tuhan dalam kehidupan kesehariannya bersama dengan orang-orang terkasih dan boleh terus menyatakan karya pelayanan Tuhan dalam kehidupannya, dalam keluarganya dan dimanapun Tuhan menempatkan. Kami berdoa Tuhan untuk gereja Tuhan masuki masa Advent pertama ini, umatmu boleh semakin mempersiapkan diri hati menyambut hari kelahiran Juru Selamat dan juga terus diingatkan untuk menyiapkan diri, bersiap sedia waspada, menyambut kedatangan hari Tuhan yang kedua kalinya, sehingga itu semua membuat kami hidup seturut dengan kehendak dan karya Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan panitia Natal,
dalam segala program, rencana, acara. Biarlah mereka juga terus dimampukan Tuhan, mempersiapkan, mengupayakan yang terbaik, agar karya rencana Tuhan boleh dinyatakan dalam setiap kegiatan-kegiatan acara yang ada. Tuhan berkati segala rangkaian masa raya Natal di KID 5 secara khusus maupun gereja-gereja Tuhan dimanapun. Jadi kesempatan yang baik untuk umat Tuhan terus diingatkan, diperbaharui iman komitmen mereka dalam mengikut Engkau. Demikian ya Tuhan, kami serahkan bangsa negara kami ke dalam tangan kuasa Tuhan, terutama dalam menanggulangi pandemi COVID-19 yang kembali meninggi. Berikan senantiasa hikmat bijaksana secara khusus untuk program booster kedua yang dimulai untuk para lansia, direspon dengan baik, dan juga Tuhan menyediakan vaksin yang dibutuhkan, para medis, dan juga kebijakan-kebijakan lainnya boleh Tuhan perlengkapi untuk menjaga stabilitas kesehatan masyarakat bangsa Indonesia bahkan dunia ini, juga untuk pemulihan ekonomi. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami dalam tangan-Mu. Kiranya kasih setia Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kuat kasih Roh Kudus senantiasa menuntun menyertai langkah kehidupan kami. Dan kami mengakhiri doa ini dengan doa yang telah ucapkan Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Allah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.